karena kecelakaan. Dan bahkan sampai detik ini, sampai sekarang itu saya mampu mendeteksi besok akan ada orang meninggal dimakamkan di sini. Jadi saya karena sudah terbiasa itu, jadi ada getaran semacam seperti nangka jatuh. Oh iya ya Mas, iya ya. Nah, Abah Romo Edi Rangga. Niki kula badhe kali rencang-rencang badhe tanglet. Niki kok panjenengan saged manggen wonten makam niki dos pundi Romo? Ngaten Mas, dados kula nika dua bersaudara. Kula kalih mas kula almarhum pada tahun 79 niku cacak kula, mas kula itu beli pekarangan di sini. Ini tanahnya Mbah Juru Kunci makam Mbah Ronggo. Jadi tanah ini tanahnya Mbah Su yang diwariskan kepada Pak Purnomo almarhum, dibeli kakak saya. Nah pada saat itu kakak saya belum punya rumah, terus akhirnya rumah orang tua yang diboyong ditempatkan di sini. Berhubung tempat ini masih sepi, penduduknya hanya ada 500 meter ke sebelah selatan atau belakang rumah ini, pepohonan juga masih banyak, masih besar-besar, maka yang menempati rumah ini saya. Saya sudah punya istri tapi belum punya rumah di tahun 80 itu. Perasaannya panjenengan seperti apa? Apa takut atau biasa atau bahkan pernah ada penampakan seperti itu, Romo? Kalau takut itu tidak, Mas. Memang sudah saya niati, walaupun ini di tanah dekat dengan pemakaman, bukan tanah makam. Itu pertama. Terus yang kedua, memang karena keadaan, ketika itu saya masih belum punya rumah, jadi menempati rumah orang tua. Nah, adapun tentang kejadian-kejadian aneh, itu sudah barang tentu ada, karena kita hidup di tengah-tengah pemakaman, utamanya apabila ada orang meninggal karena kecelakaan. Bahkan sampai detik ini, sampai sekarang, itu saya mampu mendeteksi besok akan ada orang meninggal dimakamkan di sini. Jadi saya karena sudah terbiasa itu, jadi ada getaran semacam seperti nangka jatuh, gitu, atau tempat keranda mayat yang bergerak-gerak, grubiak, itu tandanya besok pasti ada orang yang dimakamkan di tempat ini. Sedangkan penampakan itu ya hanya sekilas, sekelebat gitu ada, seperti bayangan gitu Mas. Kalau toh pocong seperti yang banyak viral itu ya, itu nggak pernah ada.
nggak pernah ada. Tapi memang ya ada, namun saya tidak pernah ketemu, gitu loh Mas. Biasanya kan ada video-video pocong penculik itu apakah asli apa bukan? Kalau pocong itu nampaknya kok sudah tidak apa ya. Kalau betul-betul pocong kok yo impossible bisa direkam. Itu kan wadak halus, kecuali kalau kameranya itu super canggih nggak tahu. Tapi kalau sekelas HP ya tak kira kok gak mampu untuk menangkap fenomena alam tersebut. Tapi bukan berarti kalimat saya ini tidak percaya dengan adanya hal-hal semacam itu. Saya percaya karena ada rasa ketika ada sesuatu yang tidak tampak itu bergerak. Wujud apa saja yang panjenengan pernah mengetahui atau melihat seperti itu, Rom? Banyak, ada wanita cantik, ada orang sepuh yang seperti Mbah Ronggo. Jadi Mbah Ronggo itu yang Sumare atau cikal bakal Bumi Ronggo Mulyo ini bahkan pernah ketemu dengan saya, bahkan saya juga mendapatkan semacam ditinggali suatu benda untuk saya rawat hingga sampai saat ini. Berarti sampai sekarang bendanya masih ada? Ada. Itu wujudnya seperti wujud pusaka, Mas. Ya, seperti ini. Ini pusaka yang dari Eyang Ronggo. Jadi ini pusaka ini saya terima pada saat itu dari Mbah Buyut Juru Kunci, Mbah Su, yang meminta saya untuk masuk ke dalam komplek pemakaman. Itu pertama kali saya masuk ke komplek pemakaman, ceritanya Buyut Su atau Juru Kunci Mbah Ronggo ini takut dengan ulat. Takut dengan ulat pada masa itu, musimnya musim ulat, tahunnya 95, yang namanya ulat itu satu lapangan itu penuh, Mas. Sampai Buyut Su itu teriak-teriak minta bantuan saya untuk membersihkan ulat yang ada di cungkupnya Mbah Ronggo. Nah, pada saat saya bersihkan, ini tiba-tiba di situ tersembul batang sebuah pusaka semacam ini. Ini berupa batangannya saja. Batangannya saja, dan akhirnya saya belikan warangkanya untuk kelengkapannya. Nah, kembali ke tentang penemuan ini, saya berikan kepada Buyut Su karena beliau yang sebagai juru kunci. Terus Buyut Su bilang, anu kok cung kui dikekno kowe, itu buat kamu, Nak. Kalau seperti itu, akhirnya saya terima, dan setelah itu beberapa bulan kemudian, pada saat ini sudah saya belikan sarung ini, Buyut Ronggo itu menampakkan dirinya. Nyata seperti layaknya orang yang masih hidup. Beliau berpesan, aku titip open-openono awakku, resik-resik ono omahku. Begitu. Makanya dengan amanah yang disampaikan Mbah Ronggo itu, tanpa diperintah,
saya membersihkan lingkungan ini dengan sendirinya. Tempat yang tadinya penuh dengan gegerumbulan, penuh dengan alang-alang, itu saya bersihkan sedikit demi sedikit. Mas. Nah, untuk wujud dari Eyang Ronggo seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwasanya selayaknya orang normal seperti panjenengan saya, hanya beliau itu agak kecil tapi paningal, soco utawi penglihatannya itu tajam namun dingin, menyejukkan hati. Apakah pakaiannya seperti Pakaiannya selayaknya prajurit-prajurit yang ada di keraton-keraton Jogja itu. Jadi pakai surjan, bukan lurik, ijo gadung. Iya, ijo gadung. Jadi agak hitam, agak kebiru-biruan. Begitu pula dengan udengnya. terus itu namanya pusaka apa? Ini jalak dinding. Jalak dinding. Iya. Itu asli pemberian dari Asli pemberian dari Eyang Ronggo. Iya. Untuk sendiri, untuk manfaat dan khasiat sendiri bagi orang Jawa kan mempercayai khasiat dari sebuah pusaka. Itu untuk apa, Romo? Nyun pangapunten, kalau saya sendiri tidak begitu mempercayai tentang khasiat pusaka. Tapi saya lebih ke merawat. Sebagai benda pusaka, saya sebagai benda pusaka, saya mengagumi karya leluhur, bahwasanya ketika zaman belum canggih, belum ditemukan alat-alat yang seperti sekarang, namun nenek moyang kita sudah bisa melebur antara meteor, besi, dan baja. Meteor, besi, baja dijadikan satu dan bisa menggetarkan radioaktif. Ada getaran-getaran yang negatif. Itu yang saya rawat. Kembali tentang khasiat, ya setidaknya benda itu kalau dirawat itu akan imbal balik, itu pasti ada. Karena ini dibuat oleh orang-orang suci, kita mendoakan si pembuatnya, maka yang membuat tersebut atas izin Allah memberikan juga kepada kita imbalan yang sewajarnya. Atau jangan-jangan panjenengan itu seperti kayak diangkat atau seperti apa? Biasanya kan pada waktu pengangkatan raja-raja, pengangkatan orang-orang zaman dulu kan diikuti dengan pemberian sebagai keris seperti itu. Apa kira-kira seperti itu menurut filosofinya? Bisa jadi seperti itu, Mas. Karena pada saat itu di tahun 95, 96 itu memang masa-masa sulit bagi saya. Namun setelah saya mendapatkan pusaka ini, dengan tiba-tiba saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jiwa saya sebagai seniman budaya Jawa. Sembrananipun tiang-tiang ingkang kula lan panjenengan pitados, orang-orang yang sudah kita percaya tapi tidak amanah. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan masalah. Oh, dados niku nggih. Saderenge Titi Wanci kedadosan napa
Agustus Nggih, akhir nggih. dahulu menika nggih. Nggih. Estunipun panjenengan sampun Sampun. pikantuk pertanda utawi pelambang terus punika jenengan serat nggih Pak nggih. Nggih. Ananging punika mbok bilih kagem pribadi kemawon mbok bilih ngoten nggih. Mboten. Boten nggih. Mboten, kepara kula siaraken nggih pas kempalan wonten pengetan suro Oh, nggih. jadi justru sudah disampaikan ke beberapa orang, Nggih. walaupun tidak menyebar luas nggih Pak nggih. Ya ingkang ingkang napa memvideokan nggih. Nggih krasa Sudah nggih tersebar luas kertas nggih. nggih Oh, wonten. tapi mboten plus gamblang, plus tites Oh, mboten. mboten, Soalnya nanti kan nggih. biasanya kalau seperti itu nanti di framing membuat kegaduhan, membuat keresahan masyarakat, dadak mengek dan lain sebagainya. Mboten, Kan, mboten, kan biasanya mboten. ngoten, Nggih, mboten, betul mboten. nggih. Samar-samar sing gadah kawas kita ning batin mungkin saged nampi mbok bilang ngoten nggih Pak nggih. Leres, keleresan kan kula menika salah setunggalipun Dewan Penasehat dhateng salah setunggalipun paguyuban. Paguyuban Murti Tomo Waskita Tunggal. Nggih. Itu salah satu paguyuban penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melatih rasa, berlatih olah rasa, sehingga ketika ada tanda-tanda alam ini akan bagaimana, nah niku nggih kita raosaken. Nggih. Nah, jadi pada hakikatnya kejadian apalah itu ya di akhir Agustus kemarin sebenarnya Mas Ronggo atau Bapak Ronggo tepatnya gimana Pak nggih? Bapak napa Mas Leres napa? kula niku mardika mawon. Nggih, itu sudah ada firasat pertanda yang bahkan sudah terungkapkan dan banyak diketahui kalangan saking niku paguyuban napa niku? Murti Tomo Murti Waskita Tomo. Tunggal. Jadi Bapak ini sudah mendapat pertanda firasat sebelumnya. Nggih, Pak matur suwun nggih, lanjut monggo. Ya nggih. Lha iku iki digawe iki ana kok sih. Itu betul karo-karo iki. Oh. Terus akeh Pak nggih. Nuwun nyuwun sewu Pak, jenengan sak keluarga gesang wonten mriki menika sampun antawis pinten warsa nggih Pak nggih? Kula urip teng Bumi Ranggomulya pasipun sak Nggih. tengahing makam Mbah Rangga menika wiwit taun 8 Oh, tahun 8 posisi ngantos- dateng mriki lho, nggih. dateng RT 1 RW 6 iki Oh. di tengah makam Mbah Rangga niki 1980 ngantos sak punika. ngantos kalian menika. Nggih. Nyuwun sewu napa kula lali kawi supe. Awak dhewe kok dibasakne. Ya nggih. Kagungan putra pinten nggih Pak? Kula gadah anak 3 3. ingkang mbarep sampun omah-omah maringi